Bani Adam, jadi manusia, bil ilmi, dengan ilmu, wal amal, dan dengan amal. Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam disebut Adam, salah satu pendapat ulama adalah karena Allah ciptakan dari adimul ardi, yakni permukaan kulit permukaan tanah atau bumi. Yakni tatkala Nabi Adam alaihissalatu wassalam akan diciptakan, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril ambil tanah. Begitu turun mau ngambil tanah nangis, jangan kau ambil aku, nangis. Akhirnya malaikat Jibril pulang, mana? Gak jadi ya Allah. Kenapa? Gak tega, nangis soalnya minta perlindungan. Habis itu malaikat Mikail sama juga. Nah itu lupa. Setelah itu langsung malaikat Israel atau Israfil dulu. Pokoknya intinya yang berhasil malaikat Israel alaihissalatu wassalam. Maka malaikat Israel disuruh turun dia turun. Akhirnya bumi sama minta perlindungan, nangis. Tapi malaikat Israel alaihissalam tidak peduli, diambil itu dari banyak jenis tanah. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang keras, ada yang lembut. Ulama katakan karena itulah anak Adam warna kulitnya seperti itu, karena memang bahannya juga berbagai macam. Ada yang hitam legam, ada yang putih banget, ada yang putih kuning, ada yang putih kemerahan, ada yang coklat, macam-macam. Seperti warna tanah. Sifatnya pun begitu juga. Ada yang kerasnya minta ampun, kesenggol sedikit pecah. Ada yang lembut, bukan main diapa-apakan ngalah. Ada yang sedang, ada yang subur, apa-apa jadi. Ada juga yang kering kerontang, megang apapun rusak. Apa jadi pegang rusak. Nah, macam-macam. Nah, itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bahannya akhirnya berhasil diambil oleh malaikat Israel alaihissalatu wassalam. Allah bertanya, apakah minta perlindungan? Minta ya Allah. Kau berhasil juga? Ya saya nggak mau tahu, sebab perintahmu lebih mahal daripada tangisan rintihan tanah ini. Maka aku dan Allah Ta'ala tetapkan, kalau begitu kamu yang cocok untuk mencabut nyawa manusia. Jangan ya Allah, nanti kalau yang saya cabut orang-orang mukmin, saya didoakan keburukan oleh keluarganya, gimana? Oh tenang aja kamu, saya akan ciptakan asbab-asbab sehingga keluarganya nggak akan menyebut kamu, yang disebut asbab itu. Kan begitu akhirnya. Yang mengambil nyawa sebenarnya makan Israel, tapi Allah kasih asbab bahwa tenggelam, terbakar, kecelakaan, sakit. Kalau bunuh diri gimana bunuh diri? Sama aja. Bunuh diri mati itu karena bersamaan dengan habisnya ajal dan malaikat Israel turun tangan. Kalau malaikat Israel nggak turun tangan, bunuh diri 100 kali nggak akan mati. Makanya dosanya bunuh diri itu bukan karena mempercepat ajal, ya jangan salah bahasa. Ajal nggak bisa dipercepat. Salahnya orang bunuh diri dosanya karena dia melakukan kezaliman pada dirinya dengan mengeluarkan nyawanya, itu adalah titipan Allah. Nah,
Allah berikan karunia pada Bani Adam, yakni manusia, bil ilmi, dengan ilmu. Yang pertama adalah Nabi Adam sendiri. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dalam tafsir, semua bahasa, semua keterampilan Allah Ta'ala ilhamkan pada Nabi Adam. Semua bahasa. Sehingga dalam kitab usul fikih namanya itu ya. Dalam kitab usul fikih dibahas bahasa itu ilhami atau rekaan manusia. Maka kebanyakan ulama mengatakan di situ ya, mayoritas ilhami, Allah aja yang mengilhamkan. Oh, ini namanya pohon. Kenapa sih pohon? Ya pokoknya pohon gitu aja. Ini namanya bata, ini namanya kucing, misalnya gitu. Ada yang mendengar dari orang lain, ada yang direkayasa sendiri. Tapi secara umum itu adalah ilhami. Yang diteruskan bersama mengalirnya darah Nabi Adam alaihissalam pada anak turunnya. Karena semua bahasa sudah Allah ajarkan pada memori Nabi Adam alaihissalam. Ilmu, termasuk juga semua jenis keterampilan Allah ilhamkan juga di situ. Makanya keturunannya macam-macam, keturunan Nabi Adam itu semua profesi ada. Ya iya, profesi apa kalau bukan manusia? Ya manusia keturunan Nabi Adam semua. Bil ilmi wal amal, dan amal ini khasnya manusia. Hewan gak punya ilmu, hewan gak bisa beramal. Adanya insting aja. Amal gak punya juga, gak dihitung. Dan ini khasnya manusia ini. Ala jami'il alam, pada seluruh alam. Seluruh alam maknanya ya semua selain Allah itulah alam. Wassalatu ala Sayyidina Muhammad. Salawat semoga Allah curahkan pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Arabi wal Ajam, penghulu atau pimpinan orang Arab dan orang Ajam. Ajam maknanya non Arab. Non Arab disebut Ajam. Mu'jamah, huruf mu'jamah itu huruf yang dikasih apa? Titik. Kenapa? Ya dulu memang yang perlu titik itu hanya orang-orang non Arab. Orang Arab nggak perlu titik. Udah tahu nih bacaannya, pas saya kuluna misalnya gitu, nggak usah titik. Dan orang aja bingung, ini apa ini? Ini fa apa kof? Ini terus ya apa ta apa nun apa ba? Kan banyak kemungkinan. Tapi orang orang Arab gak usah dikasih titik, udah paham dia. Maka dikasihlah titik. Titik itu Ajam. Ya, orang yang perlu titik itu orang Ajam. Wa ala alihi ashabihi, kepada para keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ya Nabi al-ulumi wal hikam, yaitu adalah sumber atau mata air ilmu dan hikmah. Wa ba'du, setelah itu semua, falamma ra'aitu, maka tatkala aku melihat kathiran banyak min tullabil ilmi, banyak dari para pencari ilmu fi zamanina, pada zaman kita ini, yajiduna jadwa
Yaziduna, mereka berlari, atau yajiduna, bersungguh-sungguh, manjadda itu ilal ilmi, pada ilmu, wala yasilun, tapi nggak nyampe gitu. Ini zaman beliau, tahun berapa beliau ini? Nggak tahunya enggak ini. Tahun berapa itu? Oh, enggak dikasih tahu lagi. Ya pokoknya zaman beliau gitu aja lah. Zaman beliau saja sudah banyak santri yang nggak lulus, santri nggak tamat, santri nggak kelar, baru pelajarannya aja, belum amalnya. Au min manafi'ihi, atau nggak sampai pada manfaatnya, nggak sampai. Cari manfaat ilmu tapi nggak sampai dapat manfaat ilmu. Wa thamaratihi, dan buah-buahnya. Wahya, manfaat ilmu itu apa? Al-amalu bihi wan nashru. Oh, ini min manafihi itu talungnya ke yuhramun ini. Min manafihi wa thamaratihi al-amalu bihi wan nashru yuhramun. Nah, gitu. Mereka terhalang atau dihalangi. Jadi kalau diurutkan ala bahasa kita, au yuhramuna min manafihi wa thamaratihi. Nah, gitu. Kan tadi yajidun ilal ilmi wa la yasilun. Au yuhramun min manafi'ihi wa thamaratihi. Mereka dihalangi dari manfaatnya dan buah-buahnya, yakni amal dan menyebarkan. Itu manfaat ilmu, dan itu buah ilmu. Gak diamalkan ya, apa hasilnya? Ada orang keminum racun, diem aja. Kenapa barusan? Ini nggak sengaja, makanan udah kadaluarsa, akhirnya kemakan, terus beracun, terus ya terus gimana? Ya udah. Tahu nggak penawarnya? Ya tahu sih. Ya kenapa tuh nggak dipakai? Males aja. Gimana gitu kira-kira? Mati ya. Tenang aja, saya tahu penawarnya. Ya sok atuh dimakan. Ah, tenang weh, saya tahu penawarnya. Ya tahu-tahu doang apa manfaatnya gitu. Ilmu itu ada manfaatnya kalau diamalkan. Seperti peluru itu ada manfaatnya kalau ditembakkan. Ya. Gula itu ada manfaatnya kalau dimakan, dicampurkan. Ya kalau gula taruh dalam toples, pinggirnya kasih teh. Berapa lama kemudian jadi manis? Ya sampai kiamat gak manis-manis orang teh tawar taruh pinggir gitu. Ini akan jadi manis kalau ini dipraktekkan manfaatnya. Gimana? Masukkan situ, aduk, udah selesai. Gak harus banyak, dikit aja. Ya walaupun satu toples gede, taruh pinggirnya, oh tuh lihat. Gulanya satu toples ya, tapi di toples. Atau seperti parasut. Itu ada gunanya kalau dipakai terjun payung, dibuka baru menyelamatkan. Walaupun punya satu, punya parasut 10, pas terjun payung dilipat dibekal semua. Wah tenang, punya 10 parasut, gimana? Mati lah. Makanya punya ilmu banyak itu ya bagus, tapi kalau hanya punya ilmunya saja walaupun banyak, ya manfaatnya apa? Itu contoh-contoh perbandingannya. Amal wan nashru, dan menyebarkan.
ilmu itu seperti lilin. Maknanya gimana? Ditotol 1 lilin atau ditotol 1000 lilin tetap nggak berkurang apinya. Anger. Maka ilmu begitu, beda dengan uang. Uang dikasih-kasihin ya habis. Ilmu dibagi-bagikan makin berkembang. Itu ajaibnya. Makanya betul-betul orang yang tidak paham nilai ilmu, kalau dia sembunyikan, khawatir orang lain pintar menyaingi dia. Oh, nggak paham tuh. Nanti dia lebih pintar gimana? Ya biarin, kan saya kalah saingan. Oh, di akhirat kamu tetap punya pahala dari dia, enak kan? Ongkang-ongkang kaki dia pengiriman pahala. Oh, saya nggak pengen itu. Pengen apa? Pengen terkenal. Lah, udah itu. Ternyata di situ penyakitnya. Ternyata. Maknanya maksudnya ini adalah terutama adalah ilmu syar'i. Ilmu yang untuk diamalkan. Itu maksudnya. Yang mesti disebarkan. Ya nggak semua ilmu disebarkan lah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau sampaikan, saya diberi 2 kantong ilmu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 saya ajarkan pada kalian, 1 saya simpan sendiri. Kalau sampai ini saya sebarkan, dipotong leher saya ini. Makanya saya simpan. Ilmu apa itu? Sebagian ulama mensyarahkan hadis ini, itu adalah ilmu tentang fitan, tentang fitnah akhir zaman, tentang penguasa-penguasa zalim dan lain sebagainya. Itu sahabat Hurairah sudah tahu, Rasulullah sudah kasih tahu. Makanya beliau doa, Allahumma inni a'udzubika min ra'sis sitin wa imaratis sibyan. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari awal tahun 60 dan kepemimpinan anak kecil. Betul nyata. Tahun 60 Sayyidina Muawiyah meninggal, yang mimpin Yazid. Masih sangat muda jadi raja. Wah, berantakan aja bukannya umat Islam. Sayyidina Abu Hurairah enggak terus terang, awas loh nanti tahun 60 bakal ada begini. Enggak. Beliau sembunyikan aja. Sahabat paham dari doa beliau. Oh, pantesan dia doanya begitu. Dan betul Allah kabulkan, tahun 59 meninggal dunia sebelum ketemu dengan pemerintahan Yazid bin Muawiyah itu misalnya. Jadi nggak mesti semua itu wajib disebarin gitu, mesti dipahami itu. Jadi misalnya Allah kasih kita keterampilan atau kehebatan atau apa, keunggulan menemukan makanan bakso khusus gitu misalnya, bakso dengan ramuan khusus yang wah lezatnya bukan main sehingga laris. Ada teman kita datang, resepnya dong, kasih tahu saya. Nah ini kan rahasia perusahaan bos, kalau beli aja, kalau minta saya kasih. Tapi kalau ini rahasia saya, tahu nggak? Barang siapa tanya tentang ilmu lalu dia sembunyikan, oh, diikat pakai tali neraka nanti itu. Gimana itu? Ya itu beda, itu ilmu syariah. Kalau ini enggak ada hubungannya, enggak bisa pakai ngancam-ngancam begitu, itu mah mau ngaco itu nantinya. Enggak bisa begitu. Enggak masuk ini dalam ancaman itu. Jadi disebarkan itu terutama adalah ilmu syariat. Lima annahum, sebab karena mereka semua akhtau tariqahu, mereka salah menempuh jalan pencari ilmu, menempuh jalannya ilmu salah. Idris tahu bahwa kalau mau beli buah murah misalnya itu di pasar Gede Bage, dan kasih tahu sana Gede Bage itu beli semangka 10 kilo
murah di sana. Turun tapi nggak tahu jalannya. Nanti katanya ke arah ujung Berung, terus belok kanan. Ini kayaknya. Belum waktunya belok, udah. Makin lama dia perjalanan, makin dekat apa makin jauh? Makin jauh. Akhirnya dikebut, ini mana nggak saya sampai ini? Udah ngebut yang lama, kurang ngebut kayaknya. Makin jauh itu. Kenapa? Salah milih jalannya. Walaupun sudah tahu maksudnya, salah milih jalan yang nyampe. Wa taraku syara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat-syaratnya. Wa kullu man akhta tariqa dhalla, dan setiap orang yang salah jalan pasti sesat. Abi yang pernah ngalamin di Jakarta, Masya Allah, gak pernah lupa justru berhidup itu. Betul-betul menyedihkan. Ya, waktu itu mau ke malam musyawarah dari Duren Sawit lewat Tanah Abang situ. Mestinya tuh jalan bawah, itu ada jalan 3 apa 4 3 gitu. Ini lewat yang atas. Oh ya Allah, hanya selisih dikit aja aja. Yang atas aja lah, sama aja, ada dekat. Ya dekat di situnya. Tahu-tahu, waduh, Masya Allah, sampai akhirnya nggak dapat masjid. Maghrib udah lewat, dilihat kanan kiri, kantor semua, nggak ada perumahan. Ya Allah, ini salah di mana ini? Udah panik gitu. Nah, pokoknya masuk gang aja. Nah, akhirnya masuk gang. Alhamdulillah ada masjid. Kita pun sholat maghrib. Begitu selesai sholat maghrib, naik mobil, azan isya. Ya Allah, hampir kita sholat jarak lewat. Masya Allah. Gara-gara masalah jalan dikit itu. Salah jalan dikit. Salah jalan mencari ilmu juga gitu nantinya. Na'udzubillah. Nah, emang nggak boleh buat cara sendiri? Kalau bukan ahlinya buat cara sendiri gimana? Bukan jadi baik, jadi rusak. Ini udah turun temurun bahwa cara buat tempe misalnya itu, cara buat tempe dimasak dulu, kemudian dicuci, kemudian dikasih ragi, kemudian dimasukkan dalam tempat yang rapat tapi tidak terlalu tapi ada lubang anginnya, kemudian lembab dan seterusnya, misalnya begitu. Lalu dia buat cara sendiri. Ini gak praktis. Biar saya buat perumahan baru. Tapi bukan ahlinya. Akhirnya kedelainya bukan dimasak lagi. Dah gini aja, gak usah masak-masakan. Toh nanti masak dengan ragi. Akhirnya dikasih ragi. Kedelai mentah kasih ragi. Gimana jadinya? Berjamur, rusak lah. Jadi memang betul, jalan itu bisa dikatakan ijtihad manusia. Tapi yang ijtihad itu siapa gitu? Pengalamannya sejauh mana? Dan mereka kan bukan murid ijtihad. Banyak mereka dapatkan dari nasihat-nasihat guru-gurunya sampai akhirnya pada para sahabat. Sahabat dari Rasulullah SAW, walaupun gak disebut ini dari Nabi gitu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat itu banyak yang sangat hati-hatinya, khawatir salah sebut, akhirnya nggak dibilangin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini begini loh ya, ini begini caranya. Soalnya dari beliau, khawatir salah menukil maka nggak disebut. Padahal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga gitu, bisa gitu. Qalla au jalla, sedikit maupun banyak, aratu aku menghendaki, wahbab tu aku suka, an ubayyana lahum, untuk menjelaskan pada mereka tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi, cara belajar sebagaimana yang aku lihat di dalam kitab-kitab, wa sami'tu, dan aku dengar min asatibi, dari guru-guruku, ulil ilmi wal hikam, yang punya ilmu dan hikmah. Nah, beliau saja nggak mengklaim ini hasil karyanya, coba. Saya hanya nyusun dari kitab-kitab lain dan dari yang saya dengar dari guru saya. Lihat tawaduknya. Masya Allah. Raja doa, karena mengharapkan doa, li bagiku minar raghibin, dari orang-orang yang menginginkan
fihi pada ilmu atau pada kitab Al-Mukhlisina yang ikhlas-ikhlas. Didoain apa? Bil fauzi, supaya mendapatkan keuntungan atau kesuksesan, wal khalasi, dan keselamatan fi yaumiddin, pada hari pembalasan. Ba'da mastakhartullah ta'ala fi, setelah aku istikharah pada Allah Ta'ala. Tulis jangan, tulis jangan, tulis jangan. Masya Allah, jasa amal baik pun masih tanya pada Allah istikharah. Wa sammaitu ta'lim al-muta'allimi tariqat ta'allumi, ta'lim muta'allim tariqat ta'allum. Nama kitabnya apa? Ta'limul muta'allim, bukan ta'lim wa ta'allum ya, bukan ilmu zikir. Ta'lim wa ta'allum enggak, ini ta'limul muta'allim. Ta'limul muta'allimi tariqat ta'allumi, mengajarkan pelajar cara belajar. Wa ja'altuhu fusulan, aku menjadikannya berfasal-fasal. Faslun fi mahiyatil ilmi wa fiqhi, fasal tentang hakikat ilmu dan fikih. Wa fadluhu wa fadlihi, dan keutamanya. Faslun fi niyati fi hadi ta'allumi, fasal tentang niat tatkala belajar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wa syariki wa sabati, pasal tentang memilih ilmu. Ilmu apa yang harus dipelajari ini? Bagusnya apa? Ilmu apa? Nah, kemudian milih ustad. Sudah milih teman, dan memilih apa? Kalau sahabat itu biasanya maknanya adalah kumpulan. Oh, itu bukan itu sahabat, kumpulan di sana tuh. Kalau sahabat ini ya ketahanan, bertahannya, mau terus di mana, bagaimana, apakah mesti pindah, mesti mempertahankan dan sebagainya, begitu. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, fasal tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati, tentang kesungguhan terus-menerus dan cita-cita yang kuat. Faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi, tentang permulaan sabak pelajaran, wa qadrihi, dan ukurannya, wa tartibihi, dan tertibnya. Faslun fi tawakkuli, fasal tentang tawakal. Faslun fi waqti tahsili, pasal tentang waktu untuk menghasilkan ilmu. Faslun fi syafaqati wan nasihati, tentang syafaqah, kasih dan nasihat. Faslun fi istifadah, tentang mendapatkan faedah atau mencari faedah. Faslun fi wara'i hadits ta'allum, tentang wara' tatkala belajar. Faslun ma yurisul hifdha wan nisyana, pasal tentang perkara yang menyebabkan hafalan dan menyebabkan lupa, itu apa? Faslun fi ma yasbir rizqa wa yamna'u, perkara yang mendatangkan rizki. Santri dia nggak sempat kerja tapi perlu makan, perlu rizki, gimana caranya? Dan apa yang menghalangi datangnya rizki? Wa ma yazidu, dan perkara yang menambah fil umri, umur. Wa ma yang kusu, yang salah syariat mengulangi umur. Apa taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahu a'lam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.